Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josi, Prodi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Nrekang. Kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah saya pada mata kuliah Komposisi Tanah dan Air. Nah, sekarang dalam Komposisi Tanah dan Air kami diberikan tugas yaitu fungsi pokok tanah dan air dalam usaha tani berkelanjutan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, maka ada beberapa slide yang saya sudah bikin yang akan saya presentasikan. Nah, yang pertama yaitu fungsi tanah. Nah, ini fungsi tanah secara umum, yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. Nah, kita sudah tahu bersama-sama bahwa tanah merupakan suatu tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. Kemudian kedua, penyedia kebutuhan primer tanaman. Nah, kebutuhan primer ini meliputi unsur hara, air. Nah, kemudian ketiga yaitu penyedia kebutuhan sekunder tanaman, yaitu meliputi zat pengatur tumbuh, antibiotik, toksin, serta enzim yang dapat meningkatkan kesediaan hara. Kemudian yang keempat, habitat organisme tanah, baik yang menguntungkan tanaman maupun yang merugikan tanaman. Jadi tanah juga merupakan sebuah habitat bagi organisme seperti mikroba dan fauna. Nah, kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya kita masuk pada pembahasan fungsi air. Nah, fungsi air di sini itu kita paparkan secara umum. Pertama yaitu membantu membasahi tanah pertanian. Jadi fungsi air di sini itu membantu membasahi tanah agar tanah tetap terjaga daripada kestabilan suhunya. Kemudian kedua, membantu menyuburkan tanah. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa suburnya sebuah tanah itu tergantung dari bagaimana suplai air yang kemudian masuk ke dalam tanah tersebut. Kemudian ketiga, membantu penyerapan unsur hara. Nah, di sini itu membantu penyerapan unsur hara bagi tanaman. Apabila tanaman kekurangan air, maka otomatis unsur hara yang kemudian ada dalam tanah itu akan sangat sulit dia serap. Kemudian yang kelima, membantu sistem metabolisme bagi tanaman. Nah, selanjutnya itu membantu memelihara suhu tanaman. Nah, di sini yang dimaksud membantu memelihara suhu tanaman, bagaimana jika seandainya tanaman ini kekeringan, maka untuk tetap menjaga kestabilan suhu daripada tanaman ini, maka kita butuhkan air. Nah, kemudian selanjutnya itu fungsi tanah secara fisik, kemudian secara kimia dan secara biologis. Nah, yang pertama sekali yaitu fungsi tanah secara fisik. Nah, fungsi tanah secara fisik di sini yaitu berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, penopang tegak tumbuhnya tanaman, dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Jadi tanah ini kan tidak hanya memiliki satu jenis. Nah, kekokohan akar kemudian tegak tumbuhnya tanaman itu tergantung di mana dia tumbuh, tanah yang seperti apa dia tempati tumbuh. Kemudian kedua itu penyuplai kebutuhan air dan hara ke dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, tanah juga merupakan penyuplai kebutuhan air dan udara. Itu bukan hanya pada persoalan tumbuhan saja, tapi juga menyuplai air ke manusia itu sendiri. Kemudian kita tahu bersama bahwa di tanah itu ada beberapa yang bisa membantu tanah, yaitu air 25%, kemudian udaranya 25%, bahan organik 5%, dan yang sisanya itu 45% itu mineral.
Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan fungsi tanah secara kimia. Nah, tanah di sini berfungsi sebagai penyuplai unsur hara atau nutrisi dan unsur-unsur esensial. Nah, di sini tanah juga sebagai penyuplai unsur hara, termasuk unsur hara esensial seperti boron, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium dan sebagainya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di dalam tanah itu terdapat unsur-unsur yang begitu banyak yang kemudian sangat bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan dan sangat bermanfaat bagi pertanian berkelanjutan nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi tanah secara biologi. Nah, di sini kita harus paham bahwa ada namanya studi biota. Biota ini adalah biotanah. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana aktivitas mikroba dan fauna beserta ekologinya dalam tanah. Nah, apabila ekologi mikroba dan fauna ini masih terjaga, maka besar kemungkinan bahwa tanah ini masih memiliki produktivitas yang tinggi. Kemudian istilah yang biasa digunakan untuk organisme yang menghabiskan sebagian siklus hidupnya dalam tanah itu biasa orang sebut dengan pedapon. Nah, ini adalah organisme yang kemudian menghabiskan banyak siklus hidupnya di dalam tanah. Nah, itu saja yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terakhir saya katakan bahwa perbedaan pendapat adalah suatu kewajaran karena manusia makhluk yang hidup berdasarkan hati dan pikiran. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.